Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Aminah dan Ibu Fia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah anak-anak, meskipun pembelajaran pada hari ini dilakukan secara daring, namun alangkah baiknya kita semua harus memperhatikan kedisiplinan, seperti berpakaian secara rapi, tidak memakai kaos, dan memperhatikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai akhlak terpuji yang di dalamnya terdapat taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru. Sebelum lebih lanjut lagi pembahasan mengenai taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari akhlak terpuji. Ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Nah, akhlak terpuji atau disebut juga dengan akhlakul karimah atau akhlak menggoda, yang artinya segala bentuk perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi sudah tahu ya apa itu akhlak terpuji. Nah, untuk membahas pembahasan selanjutnya, kita harus tahu juga apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dilihat? Baik anak-anak, dalam materi akhlak terpuji ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, taat kepada Allah. Taat itu sendiri secara bahasa adalah tunduk dan patuh. Sedangkan secara istilah, taat adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, Rasulnya, dan ulil amri, yakni pemimpin. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini, karena Allah telah menciptakan dunia dan seisinya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, cara kita mengungkapkan ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah yaitu pertama, melaksanakan sholat di awal waktu dan lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua, menjalankan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Dan yang ketiga, berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat. Dan yang keempat, selalu mengingat Allah yaitu dengan berzikir. Jadi berzikir tidak hanya dilakukan setelah selesai sholat. Dan yang kelima, menggunakan rezeki kita di jalan yang Allah ridhoi. Dan yang terakhir, berperilaku islami sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya. Nah, untuk bahasan yang kedua yaitu taat kepada Rasul, berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya dan menjauhi semua hal yang dilarangnya. Nah, ini juga salah satu bentuk taat kita kepada Allah, karena Rasul merupakan seseorang yang Allah berikan amanat melalui perantara malaikat Jibril untuk menyampaikan kebenaran. Kita harus meyakini bahwa ajaran yang dibawanya itu benar adanya, dan setelahnya kita harus wajib menjalankannya dan mengamalkannya. Lalu bagaimana Bu cara kita mengungkapkan taat kita kepada Rasul? Nah, untuk cara yang pertama yaitu membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasul. Yang kedua, mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasul. Nah, yang ketiga, mencintai
dan membela para rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, meneladani para rasul dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk bahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Aminah. Baik anak-anak, tadi telah dijelaskan oleh Ibu Fia tentang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang taat kepada orang tua dan taat kepada guru. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua adalah manusia yang sangat berjasa kepada kita, karena orang tua rela melakukan apapun demi anaknya. Dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bergantung kepada ridho kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Bagaimana sih Bu caranya kita harus menghormati kedua orang tua? Yang pertama, yaitu kita harus bertutur kata yang lemah lembut. Tidak boleh berkata nanti, ataupun lah, karena perkataan tersebut dapat menyinggung perasaan kedua orang tua. Yang kedua, kita harus patuh terhadap perintah orang tua. Dan yang ketiga, kita harus bersikap sopan. Jadi, kalian semua sudah tahu kan bagaimana caranya kita harus menghormati kedua orang tua. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu taat kepada guru. Guru juga sama ya, yaitu manusia yang sangat berjasa kepada kita. Karena apa? Karena guru juga telah mengajari kita tentang banyak hal, dari yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana sih Bu caranya kita harus menghormati guru? Yang pertama, kita harus menyimak penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, kita harus bersikap sopan. Dan yang ketiga, kita harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video tentang taat kepada guru. Mohon disimak ya anak-anak. Alamak, cikgu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Farha. Cikgu, boleh kami bantu? Oh, boleh. Terima kasih ya. Sama-sama. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Baiklah murid-murid, apa cita-cita kamu atau kerjaya kamu nanti? Farha? Bila saya dah besar nanti, saya nak jadi guru. Bagus, Farha. Saya nak jadi saintis. Mirul? Saya Beritahu cikgu, apa cita-cita kamu? Saya nak jadi bomba. Wah, bagus tu Mirul. Bomba adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia, membantu masyarakat terutama ada kecemasan. Untuk mencapai cita-cita, kamu perlu berusaha dan belajar bersungguh-sungguh. Kami akan berikan tumpuan sepenuhnya ketika cikgu mengajar. Alamak. Selamat. Mirul, oh Mojet, awak buat apa di sini? Oh, awak menyorok ya? Tak, saya... Mirul, awak tak boleh lari dari guru. Kita kena hormati dan membantu guru. Saya risau dan seganlah. Tak mengapa Mirul. Guru hanya memberi ilmu yang berguna kepada kita. Jadi, tak perlulah kita risau. Doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman yang baik. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Mirul. Cikgu, biar saya tolong bawakan buku-buku tu. Wah, rajinnya kamu Mirul. Saya ikhlas, cikgu.
Baik anak-anak, materi telah tersampaikan semua dan untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Ibu Aminah. Jadi, untuk kesimpulannya, akhlak terpuji atau disebut juga akhlak karimah yang artinya perbuatan yang baik, yang di dalamnya terdapat taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru. Nah, itu tadi anak-anak kesimpulan dari materi yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang kita sampaikan mudah kalian pahami dan kalian bisa mengamalkannya. Amin. Untuk sekarang materi sudah tersampaikan semua dan berhubung waktu pun sudah habis. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, Ibu Aminah dan Ibu Kia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.